Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang materi yang pertama dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yaitu mengenai pengertiannya, ruang lingkup, objek kajiannya, kegunaan dan juga kedudukan Qawaid Fiqhiyah dalam kajian keislaman. Tentunya kita tahu bahwasanya di dalam kita mencari ilmu atau kita mempelajari suatu ilmu, maka ada beberapa yang harus di awal kita harus memahaminya. Termasuk diantaranya adalah kita harus tahu ilmu itu apa, ilmu yang kita pelajari itu atau mata kuliah yang kita pelajari itu yang seperti apa, terus objek kajiannya seperti apa juga, terus kemudian apa manfaat kita mempelajari ilmu itu adalah sesuatu yang harus diketahui oleh setiap orang yang kemudian mempelajari suatu ilmu, termasuk juga mahasiswa ketika akan mengambil mata kuliah apa, maka harus memahami apa itu tujuan, apa itu kegunaan, atau juga ruang lingkupnya apa saja, pengertiannya, dan lain sebagainya. Juga perbedaan dengan ilmu-ilmu lainnya itu apa. Oleh karena itu, pada pertemuan yang kedua, atau materi yang pertama ini, kita akan membahas itu semuanya. Nanti, minggu depan, mulai presentasi kelompok yang pertama. Ya, untuk minggu ini masih saya yang akan menjelaskan kaitannya dengan materinya, tapi minggu depan mahasiswa nanti untuk kelompok pertama diberikan tugas untuk mempresentasikan materi yang kedua, walaupun nantinya juga saya akan memberikan materi yang kedua itu. Langsung pada prinsip-prinsip mempelajari suatu ilmu, tadi saya sampaikan bahwasanya ketika kita mengambil mata kuliah, ketika kita mengambil atau mempelajari suatu fan ilmu, maka tentunya harus memperhatikan beberapa hal kaitannya dengan keilmuan itu. Ada 10 hal yang ketika kita mempelajari suatu ilmu harus kita pahami. Yang pertama adalah al-had, batasan-batasannya, atau juga definisi-definisinya, atau ta'rif-ta'rifnya. Oleh karena itu ketika kita mempelajari suatu ilmu, maka kita harus tahu ini ilmu apa sih, pengertiannya apa sih, ilmu tentang apa sih. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, objeknya, sasarannya. Ya, objek atau sasaran yang akan dipelajari itu apa saja. Kemudian buah hasil manfaat dari mempelajari ilmu itu juga harus dipahami. Selanjutnya adalah keutamaan atau kelebihan ilmu ini dari ilmu yang lainnya. Ya, saya mempelajari ilmu ini, ada beberapa kelebihannya daripada ilmu yang lainnya. Kemudian relevansinya dengan ilmu lain. Apakah ada hubungan? Nah, tentunya setiap ilmu itu akan ada berkesinambungan, ya, akan ada nyambung dan kemudian menjadi sesuatu yang relevansi itu pasti ada. Nah, kita harus tahu di situ. Kemudian penemunya siapa atau pelopornya siapa? Setidaknya yang mengembangkan atau juga yang kalau ada yang pertama kali yang mempelopor itu siapa? Atau yang mengembangkannya itu siapa? Kemudian nama ilmunya apa? Karena bisa jadi nama ilmu ini baru muncul ketika ada beberapa kajian tentunya. Kayak misalkan di Indonesia ini kehidupan Bhinneka Tunggal Ika itu sejak dulu lamanya itu sudah ada di bumi Nusantara. Tetapi kemudian Bhinneka Tunggal Ika baru muncul penamaannya atau juga Pancasila. Itu juga bahasa Pancasila itu baru muncul, padahal bisa jadi kegiatan atau praktek berpancasila itu sudah lama dilakukan di bumi Nusantara. Tapi pemaknaannya, penamaannya itu belum ada. Kemudian sandaran ilmu tersebut, tentunya kita harus ada landasan keilmuannya. Landasannya dari mana? Atau dalilnya dari mana? Hukum mempelajarinya. Ya, supaya kita paham, karena ini kaitannya dengan kajian Islam, maka bagi orang Islam melakukan pengkajian atau mempelajari ilmu itu sejauh mana hukumnya. Kemudian contoh-contoh atau masalah-masalah yang ada di dalamnya. Ini merupakan hal yang harus dipahami oleh orang yang mengawali mempelajari suatu ilmu.
Selanjutnya kaitannya dengan pengertian qawaid fiqhiyah. Ada dua kata yang di dalam pengertian ini, qawaid dengan fiqhiyah. Qawaid itu adalah merupakan jamaknya qaidah, yang artinya adalah pondasi atau dasar. Bisa dilihat di misalkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 127 atau juga di surat An-Nahl ayat 26. Itu ada beberapa kata-kata yang semakna dengan qawaid atau juga yang berbentuk kata-katanya adalah kaidah. Kemudian ada fikihiyah. Fikihiyah ini berasal dari bahasa Arab yang kemudian artinya mengerti atau memahami. Ya, memahami, mengerti, ini bisa dilihat di Quran Surat At-Taubah 122 misalkan. Itu ada bahasa ungkapan fikih ya, atau fikih atau pakai baik itu bentuknya dalam fi'il madhi ataukah bentuknya dalam fi'il mudhari ya, atau bentuknya dalam masdar bentuknya. Yang jelas itu semua ada di dalam Al-Quran ya. Yang tentunya dua hal kata ini ketika digabungkan akan berarti bahasa qawaid fiqhiyah secara bahasa ini, maka akan berarti dasar-dasar atau pondasi-pondasi yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih yang harus dipahami. Nah, disinilah kemudian pengertian qawaid secara bahasa ya. Tapi kita bisa melihatnya menurut beberapa tokoh misalkan. Imam Tajuddin As-Subki misalkan mengartikan qawaid fikih itu sebagai al-amru al-kulliyu alladzi yantabiqu ala juz'iyatin katsiratin tufhamu ahkamuha minha. Suatu kaidah yang bersifat general, umum, menyeluruh, meliputi bagian-bagian yang banyak sekali. Jadi umum, menyeluruh, dan di dalamnya itu banyak sekali bagian-bagiannya. Di mana hukum bagian-bagian itu dapat dipahami dengan kaidah tadi. Ya, itu namanya kaidah fikih, qawaid fikih. Menurut Imam Abu Zahra, Majmu'atul Ahkam al-Mushtabihat allati turja'u ila qiyasin wahidin yajma'uha. Suatu kumpulan hukum yang serupa, jadi ada kumpulan hukum yang mirip-mirip, yang dikumpulkan jadi satu, yang pengumpulan itu, yang keserupaan itu tentunya dikembalikan kepada kias, analogi, yang kemudian bisa mengumpulkan. Tidak mungkin kemudian kita mengumpulkan asal-asalan tanpa ada penggunaan kias. Ya, nah disinilah kemudian kumpulan-kumpulan hukum yang mirip-mirip itu, yang kemudian kemiripannya itu diuji oleh kias, maka kumpulannya itu namanya qawaid fiqhiyah. Ini menurut Imam Abu Zahra. Nah, kemudian selanjutnya menurut Imam Al-Jurjani misalkan, qadhiyatun kulliyatun muntabaqatun ala jami'i juz'iyatiha. Ketetapan yang sifatnya kuli, menyeluruh, general, yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Jadi suatu ketetapan yang sifatnya menyeluruh dan itu bisa berlaku kepada bagian-bagiannya. Ya, kayak misalkan kalau kita ibaratkan ya, jadi keputusan presiden ini adalah ketetapan umum yang itu dilaksanakan kepada seluruh kabupaten atau provinsi atau daerah. Ya, dan itu ketentuan itu menyeluruh. Ya, yang di dalam bagian-bagiannya ada kabupaten, ada provinsi, ada desa, ada kecamatan, dan begitu seterusnya. Kemudian menurut Imam Ibnu Nuzam mengatakan bahwa ma'rifatul qawaid allati turaddu ilaiha wa farra'u al-ahkam 'alaiha. Mengetahui kaidah yang hukumnya dikembalikan dan dirinci kepada kaidah tersebut. Jadi kita mengetahui kaidah-kaidah hukum yang kemudian dikembalikan atau dirinci oleh kaidah-kaidah yang sudah ada tadi, yang kaidah fikih. Kemudian Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi. Hukum yang sifatnya kuli, menyeluruh, general, yang meliputi bagian-bagiannya. Ya, jadi hukumnya umum yang meliputi bagian-bagiannya. Ini mirip tadi yang seperti yang tadi ya. Saya gambarkan bahwa presiden mengeluarkan sebuah ketentuan umum ya, menyeluruh ke seluruh penjuru Indonesia, ya, yang di situ di dalamnya ada provinsi, ada kabupaten dan lain sebagainya. Kemudian menurut Imam Mustafa Abu Azharqo, yang namanya qawaid fikih adalah dasar-dasar fikih yang sifatnya umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi syarak, hukum syarak yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Jadi kalau kita gabungkan seluruh
beberapa kaitannya dengan pendapat dari para tokoh ini. Jadi yang namanya qawaid fikih adalah pola-pola yang ajeg atau tetap dan terus-menerus untuk digunakan sebagai kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Karena di dalam qawaid fikih itu ada kunci untuk mengeluarkan sebuah hukum dari dalilnya. Sehingga dengan kaidah ini, seseorang dapat menerapkan hukum-hukum cabang dan berlaku pada semua kajian-kajian fikih tentunya. Oleh karena itu, disitulah pentingnya kita memahami pengertiannya, bahwa kita dari sini kita memiliki batasan-batasan. Jadi ketentuan-ketentuan atau bentuk-bentuk yang itu berupa semacam ketentuan umum, ya, yang kemudian di dalamnya ada beberapa bagian-bagiannya, itu terkena bagian dari terkena hukum secara umum tadi. Itu adalah kaidah fikih. Kemudian di dalam kajian hukum Islam, setidaknya kita mengenal ada dua kaidah. Ada kaidah usuliyah, atau kaidah usul fikih, ada juga yang kaidah fikih. Kaidah usuliyah ini bisa mengeluarkan hukum, ya, bisa mengeluarkan hukum dari dalil nas, yaitu Al-Quran maupun hadis. Itu kalau kaidah usul. Tapi kalau kaidah fikih itu adalah materi-materi fikih yang kemudian digabungkan jadi satu, yang mirip-mirip kemudian digabungkan jadi satu, terus kemudian dibuatlah sebuah ketentuan umum yang nantinya ketika ada peristiwa baru itu bisa disimpulkan keputusannya sesuai dengan bagian-bagian yang masuk ke ranah kaidah yang mana. Itu adalah kaitannya dengan kaidah fikih. Dan di sini berarti kita bisa membedakan mana kaidah usul dan mana kaidah fikih. Selanjutnya ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada qawaid fiqhiyah al-asasiyah al-kubro. Ya, yaitu kaidah fikih yang sifatnya itu dasar, mencakup berbagai bab. Ya, berbagai bab dari permasalahan-permasalahan fikih. Kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab. Ya, mazhab apapun itu akan sepakat dengan kaidah yang bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua, ada al-qawaid kulliyah. Qawaid yang menyeluruh yang diterima oleh mazhab-mazhab. Tapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit daripada kaidah yang pertama tadi. Ya. Kemudian ada kaidah yang qawaid al-mazhabiyah. Ini dikeluarkan oleh mazhab masing-masing. Sehingga tentunya akan ada beberapa perbedaan pendapat di antara mazhab. Kemudian yang keempat adalah al-qawaid al-mukhtalaf fiha fil mazhab al-wahid. Yang keempat ini kaidah-kaidah fikih yang di dalam mazhab itu sendiri itu terjadi perbedaan pendapat. Jadi misalkan kaidah tentang apa gitu ya, yang kemudian itu hanya ada berlaku di mazhab Syafi'i. Ternyata di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu terjadi perbedaan pendapat kaitannya dengan kaidah itu. Nah, jadi ruang lingkup kajian yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini adalah bagian yang A dan B, ya, yaitu yang disepakati oleh seluruh mazhab, itu al-asasiyah al-kubro, kemudian yang menyeluruh diterima bisa oleh kalangan-kalangan mazhab, ya, bisa diterima. Tapi kalau yang C dan D itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya itu lebih spesifik pada mazhab, bahkan juga di dalam mazhab itu sendiri terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, dalam masalah ini lebih mengarah kajian atau ruang lingkupnya pada dua, yaitu A dan B. Karena untuk melewati C dan D, ini nanti kita akan harus mengkaji lebih lanjut, yaitu kaitannya dengan perbandingan mazhab. Tapi untuk yang A dan B, karena mazhab itu sepakat, maka kita bisa gunakan untuk kemudian mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih. Kemudian kedudukan kaidah fikih di dalam kajian keislaman adalah kaidah fikih itu sebagai pelengkap, di mana kaidah fikih ini bisa digunakan sebagai dalil, ya, dijadikan sebagai dalil untuk menggunakan, mempraktekkan, memanifestasikan dua dalil pokoknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kadang kita ini, dalam misalkan contoh ya, dalam memahami undang-undang itu kita tidak bisa secara membaca dengan cara membaca undang-undang itu kita akan kesulitan, kerepotan memahami undang-undang. Maka butuh turunan-turunan. Kayak misalkan peraturan menteri. Peraturan menteri pun itu ada bagian-bagiannya, ada dirjen-dirjennya, ya, ada subdit kasubditnya kalau di dalam Kemenang itu.
Nah, dari bagian-bagian itu ada kemudian edaran-edaran khusus. Nah, kita baru bisa memahaminya melalui edaran-edaran khusus. Tapi kalau kaitannya langsung mengarahnya kepada undang-undang itu sulit sekali. Ibaratnya seperti itu. Jadi undang-undang dalam hal ini adalah gambarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa kemudian secara langsung memahaminya ke sana. Ya, maka butuh beberapa metode-metode atau alat-alat yang bisa membantu kita untuk memahaminya. Nah, atau bisa mempelajari sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan atau hukumnya dan lain sebagainya. Nah, qawaid fikih ini adalah merupakan bagian dari pelengkap di mana kita bisa dengan kaidah-kaidah ini kita bisa mengeluarkan ya sebuah keputusan yang tentunya tetap menggunakan dua dalil utama yaitu Quran dan Sunnah. Kemudian kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Imam Haramain Al-Juwaini pernah mengatakan bahwasanya ketika ada peristiwa baru, ya ini disadur atau bisa dikatakan kita mengambil pendapat dari Imam Haramain bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya kaidah fikih ini boleh dijadikan dalil mandiri. Dalam artian bahwasanya Al-Juwaini atau Imam Haramain ini adalah tokoh ulama yang menyatakan bahwasanya ketika ada peristiwa baru, kemudian kita lihat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak ada, maka bisa langsung kaidah fikih bergerak. Yang kemudian dari kaidah fikih inilah muncul ada pemikiran-pemikiran baru. Pemikiran-pemikiran baru yang kemudian di dalam pemikiran-pemikiran itu tentunya ini menjadi bagian dari dalil ya. Jadi tidak perlu kita langsung larinya ke Quran dan hadis, tetapi cukup dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih saja sudah dianggap cukup. Nah, ini menurut Al-Juwaini. Ini cukup berani memang ya, bahwa kita sedikit menggeser Quran dan hadis, ya walaupun memang kaidah itu memang berasal dari sana ya. Cuma kita tidak perlu jauh-jauh kembali lagi kepada Quran dan hadis, tapi cukup dengan kaidah fikih saja kita bisa gunakan untuk mengeluarkan sebuah dalil dari peristiwa hukum itu. Kemudian yang ketiga, kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul sederhana. Simpul sederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyaknya. Jadi kalau kita lihat bahwa fikih itu sangat luas sekali permasalahannya. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan, baik itu hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, itu semuanya ada permasalahan-permasalahan fikih. Nah, saking banyaknya permasalahan-permasalahan fikih tentunya kita butuh simpulan sederhana saja. Dari banyaknya, kita akan kerepotan. Maka simpul sederhana saja. Kita ambil kata kunci dari beberapa masalah-masalah fikih tadi. Ya, kata kunci inilah yang kemudian dibuatkan suatu ketentuan ungkapan umum yang itu bisa mencakup pada beberapa masalah-masalah fikih yang sudah ada tadi. Ini adalah kedudukan qawaid fikih yang jelas dapat membantu kita untuk kemudian memahami masalah-masalah fikih yang itu mirip-mirip ya di dalam satu wadah sehingga kita bisa menelitinya lebih ringkas atau mengkajinya lebih ringkas. Kemudian lapangan fikih itu kan juga sangat luas sekali ya. Ada cabang-cabangnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu ada kristalisasi berupa kaidah-kaidah kuli yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah furu' menjadi beberapa kelompok-kelompok. Dan tiap-tiap kelompok itu adalah merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang ada. Dan semuanya serupa. Jadi misalkan kalau kita gambarkan ya, ini sebuah wadah. Jadi wadah yang kemudian berwarna merah, wadah yang kemudian berwarna kuning, dan gitu seterusnya. Nah, masing-masing benda yang punya warna yang sama dengan wadah itu, maka masukkan ke dalam wadah itu. Semuanya. Ya. Nah, ternyata setelah kumpul semuanya, dibentuklah suatu kaidah yang itu mencakup pada bagian-bagian yang ada masuk ke dalamnya tadi. Sehingga misalkan ada sebuah kaidah, sesuatu benda yang berwarna merah, maka ketika dia misalkan terkena sinar matahari, maka dia akan meleleh, misalkan gitu ya. Jadi benda-benda yang merah atau dalam ini ya, dalam matadornya Spanyol gitu ya.
Jadi benda-benda merah atau yang berwarna merah itu akan mengundang kemarahan dari banteng, misalkan begitu. Nah, berarti ini semua yang berwarna merah, apakah itu baju, apakah itu apa. Pokoknya ada kaidah umum bahwa yang berwarna merah itu akan mendorong banteng itu akan marah, misalkan seperti itu. Oleh karena itu, maka kaidah fikih ini menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian dikaji. Alur kerjanya qawaid fikih itu bagaimana? Kita harus memahami. Kita tetap mengambil pada konteks Quran dan hadis tentunya. Kita ambil misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah ma'ar raki'in. Nah, ini gambaran ayat Al-Quran tentang ibadah. Nah, dalam hal ini kita khusus aja langsung pada sholat. Aqimus sholat. Nah, kajian usul fikih atau kaidah-kaidah usuliyah, kaidah-kaidah kebahasaan itu membahas, menjelaskan bahwa yang namanya al-aslu fil amri lil wujub. Sesuatu yang asal pada bentuk amar, pada bentuk kata itu menunjukkan pada perintah, maka itu cenderung mengarah kepada wajib. Jadi sesuatu yang asalnya yang menggunakan fil amar ungkapannya, maka itu cenderung pada sesuatu yang wajib. Sehingga dari sini dengan kaidah usul fikih ini, sementara ayat Al-Qur'an yang mengatakan aqimus shalah dengan menggunakan amar, maka berarti aqimus shalah amar ini adalah wajib. Sehingga diputuskanlah ketentuan fikih bahwa sholat 5 waktu itu wajib dan kanat mauquta ya, dalam waktu tertentu. Makanya ada waktu zuhur dari awal sampai akhir itu apa? Ada yang manual, ada yang kemudian sudah otomatis. Sekarang kan sudah otomatis ya, sehingga banyak aplikasi-aplikasi azan misalkan gitu ditempelkan di Android atau di HP itu bisa. Begitu ada waktu azan, maka ikut aplikasi ini ikut azan misalkan gitu. Nah, ini kan sudah gampang ya. Dalam artian bahwasanya dengan adanya ayat tadi aqimus shalah, maka kita bahas kaitannya dengan kaidah usul atau usul fikih. Yaitu bahwa yang namanya perintah, yang namanya amar, itu adalah mengarah kepada wujub. Sehingga disimpulkan dalam fikihnya, kewajiban sholat 5 waktu itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Jadi wajib hukumnya, sholat 5 waktu. Dan 5 waktunya ini dilakukan dalam waktu-waktu tertentu tentunya. Nah ternyata pada waktu-waktu tertentu tadi, misalkan zuhur, ya, dari mulai jam 11.45 misalkan masuk zuhurnya itu jam 11.45. Kemudian pada rentang waktu jam 11.45 sampai jam 3 masuk waktu asar, misalkan di situ terdapat ancaman pembunuhan ketika orang itu akan mengerjakan sholat di awal waktu. Jadi kalau di awal waktu itu akan terjadi pembunuhan, misalkan gitu. Jadi sedang berkecamuknya perang pada saat awal waktu sholat masuk. Ya, maka di sini adalah darurat. Oleh karena itu bisa menggunakan waktu lain atau mepet waktu. Nah, itu adalah sebuah kemaduratan. Ya, adalah madurot, adalah terdesak kita pada posisi darurat. Oleh karena itu muncullah kaidah fikih untuk membahas bahwa ada ketentuan fikih tentang hukum fikih kaitannya dengan sholat 5 waktu, tapi ternyata ada darurat. Ya, ada darurat, ada ancaman pembunuhan ketika kita melakukannya di waktu yang pas dengan sholatnya. Oke, karena itu qawaid fikih ini memunculkan sebuah kaidah. Ad-dororu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Ad-doruratu tubihul mahdurat. Bahaya itu bisa memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi tadi kemaduratan, ancaman pembunuhan itu harus dihilangkan. Lalu bagaimana cara menghilangkannya ya tadi? Kalau misalkan permasalahannya ada di awal-awal waktu atau di sekitaran waktu sholat itu ancaman pembunuhan itu semakin luar biasa, maka bisa ancaman pembunuhannya dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara kita sholat tidak di awal waktu atau bahkan sampai keluar waktu.
Itu bahaya yang kemudian bisa menghilangkan kemaldorotan. Ya, jadi bahaya harus dihilangkan itu adalah merupakan kaidah fikih. Atau juga darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang awalnya haram itu menjadi boleh. Ya, misalkan memakan bangkai itu haram, tetapi ada darurat. Ya, yaitu misalkan kalau tidak makan maka akan mati. Ya, jadi ini masalahnya nyawa. Ya, masalahnya nyawa. Apakah kita kemudian memilih bagian yang kemudian tidak boleh, tetap tidak boleh makan bangkai, ataukah karena ada ancaman itu kita akhirnya berpindah, ya, akhirnya berpindah. Nah, disinilah kemudian ada kaidah yang memberikan gambaran bahwasanya ketika ada madorot, ya, sehingga semua yang sifatnya itu ada madorot, permasalahan-permasalahan yang ada madorot masuk semua ke dalam rumah kaidah ad-dororu yuzalu atau ad-doruratu tubihul mahdurat. Ya, itu semuanya masuk ke dalam wadah itu. Yang pada akhirnya akan memunculkan sebuah keputusan baru bahwa kebolehan sholat tidak pada waktunya ketika terjadi hukum darurat tadi. Jadi boleh sholat tidak pada waktunya. Karena tadi kalau dilakukan pada waktunya, maka akan ada ancaman pembunuhan, misalkan seperti itu. Ini adalah alur kerja dari kaidah fikih. Jadi dari sini kita akan tergambarkan nih bagaimana cara kerja dari kaidah fikih. Ya, dari Al-Qur'an, kemudian dari Al-Qur'an ini bahasanya kemudian dibahas oleh usul fikih atau kaidah fikih, kemudian barulah kemudian muncul fikih. Nah, ternyata dari fikih-fikih ini terjadi permasalahan-permasalahan yang begitu luar biasa. Maka kemudian ada kaidah yang menjelaskan bahwasanya sesuatu yang masalah-masalah yang sama dikumpulkan jadi satu dalam sebuah wadah, kemudian ditentukan sebuah ketentuan umum untuk kemudian membahas bagian-bagian yang masuk ke dalam wadah itu yang sama tadi. Ya, itu cara kerja qawaid fikih. Kemudian kaitannya dengan tujuan dan manfaat qawaid fikih. Apa sih kita tujuan manfaatnya? Yang pertama manfaatnya. Manfaatnya itu adalah dengan kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum dalam fikih dan akan mengetahui pokok-pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kaidah ini muncul akibat bagaimana begitu banyaknya masalah-masalah fikih yang ada. Dari sekian banyaknya masalah-masalah fikih yang ada, kemudian dipreteli, ya, yang mirip-mirip itu digabungkan dalam sebuah wadah, misalkan gitu ya. Yang kecenderungannya ke A, maka masuk ke wadah A. Kecenderungannya B, maka masuk ke wadah B. Dan begitu seterusnya. Nah, di dalam wadah A ini adalah kumpulan-kumpulan yang tadi. Yang kaitannya dengan kemiripan-kemiripannya itu sama. Sehingga dibikinkanlah sebuah kaidah dalam wadah A itu, ketentuan itu seperti apa. Ya, misalkan ketentuannya adalah tentang bla 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 bla, misalkan gitu ya. Maka nanti kaidah ini akan menyeluruh pada bagian-bagian yang masuk ke dalam bagian A. Begitu juga kepada B dan kepada C. Jadi kita akan mengetahui banyak sekali prinsip-prinsip umum, ya, yang kemudian di dalamnya ada banyak bagian-bagiannya dari begitu banyaknya masalah-masalah fikih yang ada. Dengan qawaid fikih kita akan dapat memudahkan atau menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Kita bisa langsung pada sebagaimana tadi saya sampaikan Syekh Haramain Al-Juwaini ya, bahwasanya ketika orang itu menghadapi peristiwa baru, maka tidak perlu langsung lagi kepada Al-Quran dan hadis, tetapi cukup kepada kaidah. Ya, kaidah apa? Ya. Maka nanti dari kaidah ini kita akan mendapatkan berbagai macam kemudahan-kemudahan, ya, dari adanya kaidah-kaidah tersebut. Kemudian kaidah fikih juga akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Ya tadi, kita tidak perlu lagi langsung ke Al-Quran maupun hadis, cukup dengan qawaid fikih saja itu sudah bisa menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Dengan kaidah fikih akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda. Untuk itu,
diperlukan adanya keadaan atau adaptasi ya, dari sesuatu yang berbeda tadi. Kita akan lebih bijak ketika menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ya, karena tidak menutup kemungkinan ya terjadinya perbedaan pendapat itu merupakan bagian dari pemahaman terhadap penggalian hukum. Nah, dari qawaid fikih ini, maka kemudian beberapa yang berbeda itu, ya berbeda boleh, tetapi tidak akan ada pertikaian. Kenapa? Karena masing-masing tentunya memiliki titik temu yang sama. Kemudian kaidah fikih itu merupakan teori fikih. Sebenarnya teori fikih yang diciptakan oleh para ulama tentunya. Pada dasarnya kaidah fikih yang sudah dikatakan mapan sebenarnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung. Jadi dengan adanya qawaid fikih, yang qawaid fikih ini sudah mapan, sudah menjadi sesuatu yang penting, kayak misalkan al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Ini kan sangat umum sekali dan bisa menyeluruh dan sudah mapan gitu. Ya, kaidah ini sudah mapan. Maka seolah-olah kita justru akan melihat Al-Quran di dalam kaidah itu. Di dalam kaidah itu ada unsur-unsur Al-Quran, ada nilai yang terkandung di dalam itu Al-Quran. Sehingga cukup dengan kaidah tadi kita bisa gunakan untuk mengetahui kaitannya dengan kaidah-kaidah yang ada atau kaitannya dengan masalah-masalah fikih yang ada dengan kaidah itu tentunya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya tentunya mempermudah menguasai materi hukum. Juga membantu menjaga menguasai persoalan-persoalan yang banyak sekali diperdebatkan oleh para ulama. Titik temunya apa sih? Nah, kok ada perbedaan pendapat? Maka kaidah fikih bisa menggabungkan itu semuanya. Kemudian mendidik orang berbakat fikih dalam melaksanakan analogi. Karena kita akan memasukkan unsur-unsur masalah-masalah fikih yang sama satu sama lain, yang kemudian digabungkan dalam satu wadah. Nah, tentunya menggabungkan dalam satu wadah ini itu akan kesulitan. Oleh karena itu, dengan adanya kaidah-kaidah fikih, maka kita akan membantu menjaga dan menguasai problem-problem masalah yang masih banyak diperdebatkan. Kemudian selanjutnya tujuan dari qawaid fikih adalah mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum. Ya, dalam mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda saat meringkasnya dalam satu topik. Jadi, walaupun memang masuk ke dalam satu wadah, tapi bagian-bagian itu akan berkembang begitu seterusnya. Ya. Meringkas persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum itu dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan dan menegakkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, dengan persoalan yang masuk ke dalam satu ikatan, maka bisa menunjukkan bahwasanya hukum itu dibentuk untuk persoalan ilmiah, ya, persoalan yang kemudian dikatakan sesuatu yang penting di situ. Ya. Jadi tujuan lainnya, ya, tujuan qawaid fikih adalah suatu kemestian karena kaidah itu mempermudah cara memahami furuk-furuk yang bercabang-cabang. Tadi saya sampaikan contoh misalkan al-umur bimaqasidiha. Sesuatu itu bergantung pada niatnya. Ya, semua masalah-masalah yang kaitannya dengan niat di awal-awal, apakah sholat itu ada niat, apakah wudhu ada niat, dan begitu seterusnya, maka kaidah fikih yang kaidahnya dengan niat ini penting, menjadi suatu yang pokok, menyeluruh. Ya, yang kemudian nantinya dari sini itu akan tergambar bagaimana persoalan yang harus dijawab, yang harus dijadikan sebagai solusi untuk memperjelas kaitannya dengan permasalahan-permasalahan fikih. Itu adalah materi yang pertama tentang pengenalan kita kaitan dengan qawaid fikih, pengertiannya, kemudian ruang lingkupnya, dan juga kaitannya dengan apa manfaat dan tujuan mempelajari qawaid fikih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.